Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pimpinan dan anggota Pansus Angket Haji yang saya hormati, adik saya, sahabat saya, dan juga saksi saya hari ini, Pak Saiful. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya kebetulan ditugaskan untuk yang pertama ini, Pak Saiful. Karena sekarang di posisi berbeda kita. Karena hak angket ini pada dasarnya kami mengintegrasi dan minta keterangan dari Bapak. Samalah penyelidikan dan penyidikan. Saudara, mohon maaf, saya panggil Adinda saudara saksi. Saudara saksi, sudah berapa lama saudara saksi di Kementerian Agama? Boleh dijawab langsung. Baik, terima kasih Pak John. Kalau untuk tugas di haji sejak tanggal 18 Mei tahun 2021. Sebelumnya adalah di Kanwil Kementerian Agama tanggal 17 Desember tanggal 22 Desember tahun 2017 Kakanwil sampai 2021. Sebelumnya lagi adalah Kabak TU, sebelumnya lagi Kabid. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih. Jadi sebagai di PHU sejak tahun 2021, betul? Di bidang apa? Layanan haji. Direktur Layanan haji dalam negeri. Layanan haji dalam negeri. Di Direktur Layanan Haji dalam negeri itu siapa atasan langsung saudara? Pak Dirjen Haji. Dirjen Haji. Ya. Boleh disebutin namanya? Profesor Hilman Latif PhD. Profesor Dr. Laman Hatif PhD. Bisa saudara jelaskan apa rincian tugas saudara selaku Direktur Layanan Haji dalam negeri? Izin, untuk Direktur Haji dalam negeri yang pertama adalah melaksanakan tugas terkait kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan di Dijen PHU khusus untuk membawahi pendaftaran, pelimpahan, pembatalan. Terus yang kedua adalah asrama haji, yang ketiga adalah dokumentasi dan perlengkapan haji, dan yang keempat adalah transportasi dan perlindungan jamaah haji. Terima kasih. Baik, tadi saudara menyampaikan sekitar 5 bidang pekerjaan saudara. 4 subdit. 4 subdit. Iya. 1 TU. 1 TU. Boleh disebutkan lagi? Yang pertama adalah menjalankan segala kebijakan yang telah diterapkan oleh Dijen PHU. Terus yang kedua adalah membidangi terkait pendaftaran, pelimpahan dan pembatalan. Terus yang selanjutnya adalah terkait asrama haji, terkait dengan dokumen dan perlengkapan haji, dan yang itu adalah transportasi udara dan perlindungan jamaah haji. Baik. Saudara saksi, berarti mengenai perekrutan calon jamaah haji di bawah saudara. Siap. Ya. Bisa saudara sampaikan kepada pansus ini ya tentang pedoman-pedoman atau landasan-landasan mengenai pendaftaran haji itu atau perekrutan calon jamaah haji. Baik, makasih izin. Yang pertama tentunya kita akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Terus haji reguler ada PMA 13 tahun 2021. Terus kalau di dalam pengisian kota tahun berjalan itu ada KMA dan ada keputusan Dirjen dan juga keputusan yang lain. Ini landasan hukumnya. Ya, siap. Nah, saya
tentang landasan hukum ini ada 4, ada Undang-Undang 819, ada PMA, ada KMA, ada keputusan Dirjen. Betul? Betul. Di dalam pendaftaran atau perekrutan calon jamaah haji itu, apakah saudara juga berpedoman kepada Siskohat? Izin pedoman kepada Siskohat. betul. Berpedoman pada Siskohat. Datanya di Siskohat. Datanya Di Siskohat. di Siskohat. Apa sih Siskohat itu? Sistem komputerisasi terpadu haji Indonesia. Bagaimana cara kerjanya? Siskohat itu adalah sebuah aplikasi atau yang di dalamnya isi data terkait dengan data jamaah haji dari mulai pendaftaran, dari proses awal dia daftar, itu Siskohat, itu masuk di data Siskohat sampai nanti jamaah yang bersangkutan itu berangkat. Itu semua data tersimpan di Siskohat secara sistematis. Berarti di Siskohat itu juga termasuk antrian. Semuanya ada di situ. Ada. Ya. Apakah Siskohat itu bisa dirubah-rubah? Artinya begini. Misalnya katakanlah saya baru 3 tahun mendaftar. Ya, seharusnya urutan saya itu katakanlah 2030. Ya. Tapi saya pengen sekali masuk misalnya di tahun 2025. Bisa diganti? Tidak. Yakin? Yakin. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah di dalam pelaksanaan ibadah haji di tahun 2024 seluruhnya berdasarkan Siskohat? Ya. Tidak ada yang tidak? Tidak. Pasti. Bagaimana kalau seumpamanya pansus ini kemudian mendapatkan data orang yang belum bisa berangkat, ternyata bisa berangkat? Bisa dibuktikan. Gitu? Ya. Jadi semua yang berangkat di tahun 2024 ini sesuai dengan antrinya? Sesuai dengan regulasi, sesuai dengan data Siskohat. Jadi tidak ada yang misalnya kasus yang seperti yang saya sebutkan tadi, ya, sebenarnya belum jatahnya yang berangkat, tetapi dia yang berangkat, ya, atau percepatan apalah namanya, gitu. Saudara yakin nggak ada seperti itu? Kecuali yang bersangkutan mendampingi mahram atau mungkin masuk prioritas lansia. Kalau tidak ada alasan sesuai regulasi, saya jamin tidak akan bisa loncat. Tidak ada? Ya. Baik. Ya, saudara saksi tadi ditumpahkan. Siap. Ya, artinya saudara saksi kan adalah apa yang dilihat, yang didengar, apa yang dialami, dan apa yang diketahui. Apa yang saya rasa. Ya, apa yang diketahui. Gitu. Saudara saksi, dari keterangan saudara saksi tadi, bahwa ada kata kecualinya. Ya. Kecuali titik-titik Ya. pendampingan orang tua yang sudah Ya. apa namanya, sudah Ya, sepuh pendampingan mahram, pendampingan atau suami, apa segala pendampingan macam. disabilitas. Selain dari itu tidak ada. Tidak ada. Atau prioritas lansia. Atau prioritas lansia. Kami mendapat informasi dari beberapa jamaah yang menurut mereka jatah mereka digeser. Seharusnya mereka berangkat, tetapi tidak berangkat karena disalib, karena di bawah oknum, tanda kutip, ya, meminta uang sekian. Tapi karena sesuatu dan lain hal, ya, jatah berangkatnya tidak jadi berangkat, ya, kemudian dialihkan kepada yang lain. Saudara pernah dengar itu? Pernah.
Berarti ada dong orang yang bisa berangkat berdasarkan karena sesuatu? Cuman dengar doang. Cuman pernah dengar doang. Pernah. Ya. Jadi artinya karena sesuatu itu tadi dan karena oknum-oknum itu tadi, orang yang belum bisa seharusnya berangkat menjadi berangkat, betul? Enggak. Jadi gini, mohon izin. Kuota haji, mana contoh nih, kuota haji reguler 221.000, yang berarti 92% adalah untuk haji reguler, 200.320 di dalamnya sesuai dengan peraturan PM 13 maupun undang-undang. Pertama, ada data jamaah haji yang urut nomor, yaitu sekitar 190.897. Terus di bawahnya lagi ada kebijakan prioritas lansia 5% dari ya kan 221.000 kurang lebih itu 10.166. Di dalamnya lagi ada KBIHU itu sekitar 685. Di dalamnya lagi ada PHD, karena porsi PHD diambilkan dari jamaah haji itu sekitar. Izin Pak, kalau sebaiknya tidak pakai singkatan, nah biar clear aja. Ya, PHD, ya petugas daerah, ya itu adalah sekitar 1.572. Prioritas lansia, ya PHD. Ya. Terus yang kedua tadi masalah KBIHU, ini semua pasti akan menggeser antrian. Ya, karena itu dipakai, itu udah pasti akan menggeser antrian. Ya, apalagi prioritas lansia, itu pasti akan menggeser. Karena lansia ini kan usia tertua dan minimal itu sudah 5 tahun mendaftar. Nah, ini pasti akan menggeser, pasti ada yang tergeser. Tapi bila ada jamaah haji yang sudah masuk kota, dia sudah memproses, terus kok menjadi tidak berangkat, kemungkinan ada alasan lain, tapi tidak tergeser. Saya jamin itu. Makasih. Oke. Belum sebenarnya Bang? Ya, nanti kita ulang lagi, karena waktunya tadi kita sepakati 5 menit. Oh siap. Nanti diulang lagi. Siap. Oke. Pertanyaan berikutnya tidak mengulang, menyambung atau yang lain. Karena itu kami persilakan. Siapa? Kalau enggak kita kasih lagi sama Bang John nih. Saya juga punya pertanyaan, habis itu Pak John ya kalau belum ada nggih. Oke. Terima kasih Pak, saya mau menyambung pertanyaan dari rekan saya. Mudah-mudahan berbeda, kalaupun ada sama tapi sifatnya untuk mengklarifikasi ya. Saya mendapatkan laporan juga Pak, ini ya. Jadi saya mendapatkan laporan ada jamaah haji reguler yang mana seharusnya dia ini tidak berangkat di tahun ini gitu ya, di musim haji tahun sekarang, karena memang masih beberapa tahun yang akan datang itu jatahnya. Tetapi ada pihak yang menghubungi kalau dia mau membayar dengan jumlah yang disebutkan. Apakah perlu saya sebutkan jumlahnya? Oke, jadi kalau dia mau membayar 80 juta, maka dia bisa berangkat. Dan ternyata karena dia sudah rundingan dengan keluarga, ini dianggap kesempatan, nah, ya kan, karena kesempatan nggak datang 2 kali, akhirnya dia putuskan menyepakati dan kemudian menyetorkan uang tambahan 80 juta plus melunasi biaya haji sebagaimana ketentuan. Jadi totalnya Bapak bisa tahu sendiri. Nah, dan ternyata berangkat Pak. Ada juga yang seperti ini, ya kan? Nah, sebaliknya saya menemukan juga laporan dari pihak yang lain di mana orang tuanya dan saudara pendampingnya itu kategori lansia karena usianya udah 85 tahun dan meminta betul harapan agar kuota menurut dia
kuota tambahan karena sudah terinformasi itu bisa diakses oleh orang tuanya, tetapi kemudian ini kita sampaikan kepada pihak di Kementerian Agama, dibilang kuota untuk lansia itu sudah habis. Nah, saya butuh jawaban dari Bapak, apakah kuota untuk lansia itu memang benar-benar terserap habis, dan itu pada bulan berapa, ya kan, bahwa kuota itu dinyatakan sudah close karena udah 100% dipakai untuk lansia. Tetapi ketika ada tambahan, dalam tanda kutip yang kita sepakati tambahan yang 10.000 itu untuk jamaah reguler, itu apakah juga ada prioritas untuk lansia, dan itu juga ditutup di bulan berapa untuk yang tambahan 10.000 itu bagi lansia yang reguler. Karena kemudian kawan saya ini yang semula berharap mendapatkan manfaat dari kuota reguler yang prioritas lansia, tapi nggak dikasih, tapi malah ditawarin gimana kalau haji khusus. Nah, gimana kalau kemudian haji khusus dan kemudian disebutkan biaya yang memang sangat mahal bagi dia, dan itu tidak bisa diterima dan akhirnya juga tidak berangkat gitu. Jadi mohon dijelaskan kapan kuota itu dianggap terpenuhin, berapa jumlah keterpenuhannya sebelum ada kuota yang ditambahkan ataupun setelahnya. Termasuk yang pertama tadi kasus dengan adanya tambahan biaya itu, dan itu tidak hanya satu kejadian Pak, karena saya juga mendapatkan laporan yang lain bahwa rata-rata memang dimintain 80 juta itu gitu. Makasih. Terima kasih. Mohon izin Bu Lulu. Yang pertama saya pikir kalau memang ada yang seperti itu, laporkan secara tertulis. Ya, kepada siapa jamaah memberikan itu, ya, apakah itu orang Kemenak atau orang luar. Terus yang kedua, jamaah itu nomor, karena begitu nomor porsi akan kelihatan kapan dia harus berangkat sebenarnya. Dan itu bisa kita proses. Ini kesempatan yang baik. Saya ingin menunjukkan, kalau ada yang seperti itu laporkan tertulis. Saya ingin tahu siapa yang main di dalamnya itu. Gitu. Karena kita semua sudah berbasis aplikasi. Ya. Terus yang kedua, ya terkait lansia. Jadi lansia, prioritas lansia itu diambil, ya jadi kalau ada 10.166, itu kan nanti dibagi per provinsi. Masing-masing provinsi kan beda pendapatnya. Ya, sesuai dengan jumlah jamaahnya. Itu. Nah, contoh saja. Prioritas lansia, contoh yang gampang. Banten ini dapat 100. Maka 100 orang itu akan dilihat di data Siskohat. Umur yang tertinggi dan yang mendaftar minimal hanya 5 tahun. Maka otomatis akan muncul namanya. Tidak perlu mengajukan. Dia akan muncul namanya. Maka kalau ada orang tua saya usia 80 tahun, kenapa kok nggak bisa? Ternyata di daerah tersebut minimal usia termudanya 85 tahun. Walaupun dia usia 80 nggak bisa ke bawah. Itu pertama akan muncul. Nah, tatkala kita muncul, sudah muncul masing-masing provinsi, udah masuk database pelunasan. Nah, pelunasan yang kita lakukan tanggal 10 Januari sampai 12, terus kita perpanjang sampai tanggal 23 Februari. Begitu pelunasan lansia ramah lansia tadi, yang 10.000 itu tidak keserap, maka otomatis akan lari ke haji reguler lagi yang tidak prioritas. Jadi akan lari ke urutan sesuai nomor porsi. Nah, itu satu ya. Jadi lansia itu tidak bisa digantikan. Ya, contoh bahwa lansia meninggal, tatkala dilimpahkan porsinya akan kembali ke porsi tahun yang mana dia harus berangkat. Nah, tatkala dia tidak keserap, maka akan masuk menjadi ya jamaah yang nomor urut. Sama, PHD tidak keserap kembali kepada jamaah. KBU tidak keserap akan kembali kepada jamaah. Dan itu sistem otomatis. Nah, kalau berapa yang keserap lansia dari 10.000, sekitar 4.000-an yang keserap. Ya. Nanti ada laporannya, bisa kita sampaikan.
Baik, lapor. cukup ya. Terus yang Sudah. izin Masih ada? ada Pak. Tuntaskan. Ya, terus yang kedua, jamaah haji reguler pindah ke khusus sudah nggak bisa. Jangankan pindah ke khusus, sama-sama reguler pindah provinsi nggak bisa. Karena nomor porsinya beda. Provinsi A dan B nomor kodenya beda. Nah, apalagi dari reguler pindah ke khusus sangat nggak bisa. Jadi kalau ada yang nawari itu penipuan. Saya jamin itu penipuan. Makasih.